Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, pembelajaran yang kreatif adalah pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitarnya sebagai media dan sumber belajar. Saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Larangan Kabupaten Pamekasan yang mengintegrasikan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran. Selama 30 menit ke depan Anda kami ajak untuk menyaksikan bagaimana lingkungan dijadikan sumber pembelajaran bagi siswa-siswi di SMP Negeri 1 Larangan ini. Ayo ikuti tayangannya dalam acara Rapendik. SMP Negeri 1 Larangan yang berada di Jalan Raya Larangan memiliki lahan 1 hektar lebih. Dengan lahan yang luas itu, sekolah berinisiatif untuk mengembangkan beberapa program pendidikan berbasis lingkungan hidup. Di antaranya adalah penghijauan, pembelajaran tentang kebersihan dan merawat lingkungan, serta pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk kompos. Penerapan pembelajaran berbasis lingkungan hidup di SMP Negeri 1 Larangan merupakan upaya sekolah untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat, terutama kepada siswa, dan pentingnya lingkungan hidup bagi keberlangsungan eksistensi manusia dalam ekosistem yang sehat dan berkesinambungan. Pembelajaran tentang lingkungan hidup yang diajarkan di SMP Negeri 1 Larangan lebih kepada menjaga lingkungan agar tetap bersih, rindang, dan asri. Wujudnya yaitu dengan menjaga kebersihan dan melakukan penghijauan. Pada saat saya masih SD, saya pernah mendengar cerita dari kakak kelas saya yang sudah sekolah di SMPN 1 Larangan. SMPN 1 Larangan itu katanya sekolahnya bersih, bagus, hijau, rindang, dan sejuk. Nah, selain itu murid-muridnya juga berprestasi. Dari situ rasa ketertarikan saya timbul. Ya, pada awalnya kami mengikuti kegiatan tersebut hanya sekedar mengikuti saja dan coba-coba apakah kegiatan tersebut menarik atau tidak. Tetapi setelah kami mengikuti kegiatan tersebut, timbul ketertarikan dalam diri saya. Yaitu misalnya sampah organik yang biasa kita buang malah sekarang bisa dijadikan sebagai kompos yang berguna. Sedangkan kalau penanaman pohon, kami dari dulu sangat antusias sekali karena pohon itu mengacu pada pentingnya lingkungan. Pohon itu kan banyak manfaatnya, seperti menghasilkan oksigen yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Selain itu, penanaman pohon ini sangat berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi banjir. Kan bumi ini semakin panas, janganlah hanya kipas-kipas saja. Marilah kita bersama-sama melakukan penanaman 1000 pohon. Kalau setahu saya, limbah yang dimanfaatkan itu hanya sisa sayur, daun bubur, sampah makanan kantin. Semua itu dapat kita temukan dari setiap tempat sampah di sekolah yang berkategori organik. Selain itu, tim Adiwiyata juga menambahkan bahan pendukung lainnya seperti dedak dan kotoran sapi. Semua itu didapat dari sumbangan setiap siswa dari seluruh kelas, kan setidaknya mereka itu berpartisipasi demi kemajuan sekolah ini. Ya, jika ditanya banyaknya tergantung volume wadah pengomposan di SMP 1 Larangan ini. Ya, kalau di SMP 1 Larangan ini volumenya 12 meter kubik. Kalau ditanya kapan, kita melakukan pengomposan 2 bulan sekali. Tergantung volume banyaknya sampah organik yang terkumpul dan persiapan bahan pendukungnya. Kalau menurut kami bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Yang dulunya saya hanya bisa membuang sampah sembarangan, tetapi kalau sekarang saya malah tidak enak sendiri karena sampah itu ternyata bisa dimanfaatkan kembali, contohnya sebagai kompos yang berguna. Harapan saya agar pembelajaran tentang lingkungan hidup di sekolah itu dapat ditularkan ke lingkungan sekitar, ya seperti ke masyarakat di luar sekolah, sehingga orang yang peduli terhadap lingkungan itu semakin bertambah.
Pemirsa, pembelajaran pendidikan tentang lingkungan hidup kini semakin banyak diterapkan di sekolah. Hal ini bukan upaya untuk mempekerjakan siswa sebagai pekerja di lingkungan sekolah, namun untuk membangun jiwa cinta lingkungan yang pada akhirnya generasi berikut menjadi generasi yang berbudaya lingkungan dan menjadi sebuah habit bagi semua warga sekolah. SMP Negeri 1 Larangan mengerti betul tentang peran lingkungan terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi, ancaman terhadap kehidupan, dan solusi penyelamatan kehidupan di bumi. Usaha SMP Negeri 1 Larangan adalah untuk membantu siswa mengenal dan menjaga ekosistem lingkungan hidup sekitarnya. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak dan Ibu Guru Pembina Pembelajaran Karakter Cinta Lingkungan di SMP Negeri 1 Larangan, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rapendi, yang ingin saya tanyakan pertama, bagaimana penanaman karakter peduli lingkungan ini kepada siswa? Dimulai dari Ibu. Penanaman pendidikan karakter untuk siswa SMP Negeri 1 Larangan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pendidikan karakter secara monolitik berbasis lingkungan. Yang kedua, secara terintegrasi di dalam mata pelajaran yang diberikan kepada siswa di kelas. Terus ada tambahan lagi, yaitu dengan pembiasaan untuk tetap hidup bersih dan sehat. Kemudian program-program apa saja yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ini di sekolah ini, Pak? Pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Sekolah melakukan beberapa program. Di antaranya adalah melakukan lomba-lomba kebersihan kelas yang dilaksanakan setiap satu semester sekali, yaitu pada saat pelaksanaan kelas meeting. Terus sekolah juga melakukan kemitraan dengan dinas-dinas terkait seperti BLH, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta dinas-dinas lainnya terkait. Terus yang ketiga, sekolah melakukan melaksanakan program ikut peduli terhadap lingkungan, yaitu ikut membersihkan lingkungan pasar, karena sekolah kita bergandengan dengan pasar, yang dalam hal ini banyak sekali sampah-sampah berserakan setelah pasar selesai. Terus sekolah juga melakukan peringatan hari-hari nasional yang berhubungan dengan lingkungan, seperti Hari Bumi, Hari Air, Hari Satwa, dan lain sebagainya. Terima kasih. Iya, baik. Berkaitan dengan sampah organik, Pak. Nah, bagaimana proses pembelajaran ini? Kami menggunakan pembelajaran langsung dengan cara sekolah itu menyiapkan tempat sampah organik dan anorganik dipisah ya di kelas, dan menyiapkan beberapa tempat sampah yang berkategori kayak tadi itu di tempat-tempat yang penting ya, dekat-dekat ya. Sehingga anak yang sampahnya selesai bisa dibuang. Bisa gitu. Selanjutnya sampah-sampah yang berkategori organik tadi dibawa setiap kelas, siswa dibawa ke tempat penimbunan organiknya. Yang organik itu ke seluruh sekolah nanti. Selanjutnya hasil sampah organik yang sudah dikumpulkan dibuatlah kompos. Begitu. Terus manfaat apa yang bisa dirasakan dengan kegiatan ini? Manfaat dengan kegiatan ini pertama dengan pembiasaan tadi, yaitu melalui pembiasaan dapat membudayakan membuat siswa menjadi berbudaya untuk hidup selalu bersih gitu. Sehingga lingkungan sekolah khususnya bersih. Jadi bersih dan indah. Indah. Baik, terus kendala atau kesulitan apa, Pak, yang dihadapi oleh pihak pembina? Kendala yang menjadi kesulitan kepada pembina di sini karena kurangnya kesadaran dari warga sekolah dan juga untuk melestarikan hal itulah kekurangan
kita semua karena masih belum menyadari hal seperti itu. Yang kedua, karena juga lingkungan masih belum tahu manfaat daripada bersih lingkungan itu, masih belum tahu manfaatnya. Makanya sekolah kami ini melestarikan bersih lingkungan. Sekian. Ya, Pak, kemudian harapannya apa ke depan, Pak? Ya, tentunya harapan kami ke depan, kita punya visi sekolah unggul dalam mutu pendidikan, berbekal iman dan takwa, berwawasan lingkungan. Harapan tentunya bagaimana sekolah kita ini bisa merealisasikan visi sekolah kita, karena 3 komponen dalam visi sekolah di sini yaitu prestasi baik akademik maupun non akademik, kemudian adalah akhlakul karimah, kemudian yang ketiga adalah sekolah diyata menjadi satu kesatuan, sehingga dengan tercapainya sekolah kita, sekolah diyata di provinsi, bahkan harapan kami ke nasional, bahkan ke mandiri, tentunya dibarengi dengan peningkatan prestasi baik akademik maupun non akademik. Ini harapan kami ke depan. Di prestasi yang sudah dicapai sekarang ini, mari terus kita tingkatkan. Pasti kita bisa kalau ada kebersamaan. Oke, terima kasih Pak informasinya. Mudah-mudahan SMP Negeri 1 makin sukses, Pak. Amin. Amin. Pemirsa, limbah organik di SMP Negeri 1 Larangan Pamekasan mempunyai manfaat yang besar bagi warga. Karena melalui limbah organik, siswa diajarkan untuk mengolah limbah organik sekolah yang banyak untuk pembuatan pupuk kompos. Karena sifat dasar limbah organik adalah mudah mengalami pelapukan dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau. Alasan saya menyolahkan anak saya di sekolah SMP 1 Larangan ini karena SMP Negeri 1 Larangan itu difavoritkan oleh masyarakat Pamekasan. Sekolah SMP 1 Larangan ini adalah sekolah yang banyak meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karenanya, saya menyekolahkan anak di sekolah SMP Negeri 1 Larangan ini. Saya sangat setuju sekali program sekolah yang punya program terhadap lingkungan. Karena apabila sekolah betul-betul memperhatikan lingkungan, sekolah itu menjadi sejuk dan kegiatan belajar mengajar insya Allah akan berjalan dengan baik. Manfaatnya sangat besar sekali. Anak saya sekolah SMP Larangan itu sangatlah rajin mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah dan juga kegiatan-kegiatan sekolah yang dilanjutkan di rumah. Saya selaku wali murid mengharapkan kepada sekolah apa yang telah dicapai atau didari oleh sekolah SMP di 1 Larangan ini diharapkan minimal dapat dipelihara, apalagi dilanjutkan, utamanya di bidang akademik, sehingga anak itu betul-betul nantinya lulus dari SMP di 1 Larangan ini dengan mudah melanjutkan sekolah yang lebih atas. Pemirsa, penampilan sekolah yang bersih, rindang, dan nyaman akan memudahkan terjadinya transfer ilmu, serta lingkungan sekolah yang asri juga dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa. Selain itu, penanaman nilai kecintaan terhadap lingkungan juga dapat dilakukan guru dalam pembelajaran. Melalui pengintegrasian ini diharapkan dapat menanamkan pentingnya menjaga lingkungan untuk masa depan siswa SMP Negeri 1 Larangan.
pemirsa, peran kepala sekolah dan komite sekolah amat penting untuk mendukung kelancaran dari program-program kegiatan di sekolah. Saat ini saya bersama Bapak Mulyono selaku Kepala SMP Negeri 1 Larangan dan Bapak Mudhar Hussein selaku komite di SMP Negeri 1 Larangan, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Pak Mul. Alhamdulillah baik. Pak, bentar. Ingin saya tanyakan, komite sekolah dalam hal ini memiliki peran